Nyambut gawe saiki angel ra karuan. Mes, pernah ekonomi sepi kaya iki apa bisnis opo kiye sing bisa untung gede? Opo adol rokok bodong bae po, Mes? Apa Miss? Adol rokok bodong. Hati-hati Miss, kuwi ana sanksi hukume. Mosok, Mes? Opo kaya kuwi ya ah? Kuwi hukumannya bisa maksimal di penjara nganti 5 tahun Miss. Sebab adol rokok bodong tanpa cukai, kuwi bisa ngrugokke negara. Sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, atas pelanggaran ketentuan berupa pengedaran rokok yang tidak dilekati pita cukai dapat dikenai sanksi pidana penjara selama 1 hingga 5 tahun dan atau pidana denda 2 kali nilai cukai hingga 10 kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pajak cukai rokok dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Karena cukai rokok dari kamu untuk membangun negeri. Mari kita gempur rokok ilegal. Hawanya panas banget gini ya. Kulit jadi bopeng dan berasa kusam gitu nggak sih? Iya ya, apalagi kalau kita banyak aktivitas di luar ruangan. Harus kena sinar matahari yang cetar. Belum lagi debu-debu yang manja. Rasanya jadi nggak sehat banget nih kulit. Eits, tenang guys. Buat kalian yang banyak aktivitas di luar ruangan ataupun mau treatment rutin untuk kesehatan kulit, kini Alzenal by Dr. Yuskin hadir di Pekalongan. Dapatkan berbagai promo spesial treatment mulai dari Rp125.000 aja. Kalian bisa nikmati facial treatment, body whitening, sampai laser treatment. Ada semua di Alzenal by Dr. Yuskin. Gak hanya treatmentnya aja yang lengkap guys, alatnya pun lengkap dan juga canggih banget loh. Tunggu apa lagi? Buruan langsung aja ke Alzenal by Dr. Yuskin di Jalan Runtuh nomor 24, Krapyak Kidul, Kota Pekalongan. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 0852 9312 0959. FM 91,2 Radio Kota Bati. Radio Kota Bati. Berjumpa lagi di Halo Kota Batik ya. Halo Kata Batik. Ada kakak gitu malam hari ini. Iya. Kok kamu nggak dengar? Ternyata saya keliru. Nah ini baru dengar. Ternyata berarti, tadi saya ngobrol itu nggak ini ya, nggak. Suaranya kecil berarti. Karena ini nggak ada mic-nya. Bukan muhrim ya. Tiba-tiba aja kamu yang ada suaranya halo Kota Batik gitu aja. Tadi nggak ada suaranya beneran. Iya. Halo, ketemu lagi bersama kita sampai nanti jam 12 malam ya. Boleh kali digedein lagi biar makin Gedein enjoy. apanya? Ini suaranya. Ya. Oke, good job. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Kamu apa kabar? Alhamdulillah. Kelihatan capek banget kamu. Capek. Dari ini ya. Dari kemarin. Iya kan dari kemarin banyak kerjaan kan. Betul. Syukur, kamu harus bersyukur kalau ada banyak kerjaan. Alhamdulillah. Iya. Dan bersyukurnya itu nggak harus hanya dengan ucapan, tapi mungkin bisa dengan mentraktir kawan. Itu juga termasuk bentuk syukur. Bentar ya, aku Apa nih? bayaranku belum aku hitung. Ini lebih ke sombong ya. Bayaranku belum aku hitung. Ya, orang kok gitu banget ya. Ya kan wujud rasa syukur gitu. Wujud rasa syukur dengan mentraktir kawan. Iya, artinya kita harus merasa cukup ya dengan Iya. apa yang kita dapat. Betul, setuju Terus kalau itu. apa yang kita peroleh itu, ya pokoknya maksimalkan apa yang kita punya. Iya. Itu penting, ya Harus. kan. Jangan terlalu menuntut banyak hal kepada kehidupan ini karena sebenarnya apa yang diberikan oleh kehidupan itu sebenarnya sudah sesuai dengan porsi yang kita ini kerjakan. Jadi jangan meminta yang lebih ya. Betul. Wah, itu biar kita punya rasa syukur. Satu, rasa syukur, terus kemudian itu akan memberikan kita
nantinya ya kalau kita syukur itu akan diberi lebih lagi gitu kan. Wah, Masya Allah, Iya Masya kan? Allah. Tanpa Iya, harus iya. kita minta. Betul. Ya kan? Luar biasa nih Bapak. Dan nantinya ini terutama ini Apa ngomongin soal kapasitas. Kapasitas. Nah, itu penting banget. Kapabilitas. Kapabilitas. Iya, dan kapas. Kapo. Iya. Cabada. Enggak ada. Enggak ada kalau itu bukan itu larutan ya. Aku larut dalam Dalam larut ibadah. Aku larut dalam alunan. Itu butiran debu. Butiran Butiran debu. Butiran debu. Bude. Butiran debu. Oh ya. Butiran debu. Ah, Wah, ini Takim lagi menyimak kita Mana nih. takim? Takim. Takim. Takim lagi ngetik. Ngaji ini wis keliwat. Tak kira isih uman ngaji bareng Mas Oz. Ini masih bareng masih sama Kang Ribut nih sekarang sama Ustadz Lengek ya. Kita hadirkan Ustadz Lengek. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena nggak ada surat-suratnya. Iya. Tapi beliau paham kok tentang apa arti bersyukur, akhirnya nanti bisa bertambah lagi. Bercukur. Terus jadi kamu kayaknya bukan manusia yang pandai bercukur deh. Nggak Iya, ada. rambutnya gondrong Ih, mulu. Kalau aku sekarang udah bersyukur. Iya ya kamu udah cukur. Udah cukur nih, udah gak gondrong lagi. Gitu. Karena ini untuk apa ya istilahnya ya, menghormati pelantikan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Wow. Aduh, ya ampun. Itu alasanku ya. Kita mau bahas apa nih? Ini kenapa Kira-kira. kita di akhir-akhir ini ya, itu tentang rasa syukur tadi. Kalau kata Pak Yai Marzuki itu banyak orang yang mengeluhnya daripada rasa syukurnya. Bahkan meminta-minta Betul. lebih gitu ya. Itu. Kenapa Ya bisa karena itu seperti tadi sebenarnya ya barangkali karena kita itu kerap kali mengalami kegagalan. Ya kan dalam Iya. kehidupan itu kita yang namanya kegagalan nggak cuma sekali ya, berkali-kali. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi kegagalan. Nah, apa sih itu? Ini Mas Adi. Mas Adi ya kirim video. Tadi hujan deras ya. Hujan angin Tadi ya. siang. Aku masih di Semarang tuh, aku lihat Hujan juga videonya. nggak? Enggak hujan dong. Sama di tempatku juga nggak hujan. Enggak hujan dan enggak becek. Iya, karena kamu bukan cinta Laura. Kamu ribut Ahwanda. Aduh. Nah, ngomongin soal syukur Iya. terus kemudian menghadapi kegagalan. Nah, ini ada sih sebenarnya ya. Gimana sih caranya kita bersikap ya terhadap kegagalan Menghadapi yang kegagalan. bertuba-tuba. Karena ini cowok. Bertubi-tubi ya. Iya. Dan tiba-tiba. Wah. Iya, dan akhirnya kita menjadi Tiba-tiba. datang. Nah, Namanya apa sih? nggak tahu lagunya Tasya. Iya, libur telah tiba. Nah ini yang namanya gagal pasti deh setiap orang pernah merasakannya ya nggak sih? Betul. Ya kan. Dan pernah nggak kita itu merasa bahwa kita ini sebenarnya seperti sedang diuji aja nih dengan datangnya kegagalan, yang nggak ada habis-habisnya. Terus aja kita menemui kebuntuan. Buntu karena kita lupa bawa map. Iya kan. Terus lewatnya jalan buntu. Betul. Wih, mentok nih. Sekalinya bawa map ternyata nyasar mapnya juga. Nyangsang. Aduh apes banget ya hidup ya. Aduh. Kasihan ya. Kasihan Hidup seperti banget. itu ya. Iya, jangan deh ya. Jangan ya deh ya. Iya, Mas. Ah. Iya kan jangan dia ya. Iya, Mas. Jadi ini kok suaranya jadi gema banget ya. Iya, karena kan tadi habis ini ada Osa Islam. Oh gitu ya. Gema Osa Islam. Iya. Lagi dong. Wow. Efek tuh efek Iya. lagi viral tuh. Bukan itu kurang kenceng. Coba lagi. Enggak gitu, enggak banter-banter gitu. Pas kan? Bentar, saya nggak hafal ya. Ini yang mana yang ya? Enggak ada di situ. Ada, aku pernah mencet. Oh, pernah. Kamu mencet. Betul. Nah. Cuman ini nih, coba lagi. Kelamaan. Bukan. Ini. Bukan. Aduh. Masih ada. Ngeri. Masih Nah, ada. ngomongin soal kegagalan ya. Ya ampun, ini lama banget sih.
Dan ini pastinya ya tidak ada yang suka merasakan rasa pahit dari kegagalan. Pastilah. Tapi bagaimana jika kita mencoba melihat kegagalan dari sisi yang lain, dari sisi yang berbeda, dari sisi dari yang mungkin perspektif lain ya. perspektif yang positif. Ya. Nah, karena setiap kegagalan yang datang bisa jadi adalah sebuah pelajaran berharga bagi kehidupan kita. Kalau kita ini Jadi karena pelajaran, jadi dia bukan akhir dari segalanya. masih ada keberlanjutan lagi. Masih ada. Nah, ini saya tahu tuh. Lagunya Marcel. Iya. Jadi di balik setiap kegagalan, rintangan ataupun hambatan sebenarnya ada peluang, ada celah yang kadangkala luput kita baca, luput kita lihat, sehingga kita selalu berkutat pada masalah melulu, terus ngeluh aja bawaannya, terus minta lebih aja, Nuntut deh. terus gitu ya. Nuntut aja deh, dan selalu berusaha untuk kalau mau yang menjadi yang terbaik ya buktikan aja. Betul, gitu loh. kita Ya bisa kan? kok ya. Iya, nggak harus dibuktikan untuk menjadi yang terbaik sih sebenarnya. Paling yang jauh lebih baik itu adalah bagaimana kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Ya, betul. gitu. Untuk diri kita sendiri pastinya ya. Yes. Oh yes, aku udah punya nih. Mana lagi belum? Gimana ya? Enggak hilang tuh. Salah terus ya aku. Salah terus ya aku. Kayaknya ini deh. Aduh, udah nggak usah pakai itu nggak asik nih. Dan kita mau bahas nih kali ini ya 5 sikap yang bisa membantu Menghadapi kita kegagalan agar kita tidak terpuruk ketika menghadapi kegagalan. Bertubi-tubi, tiba-tiba tubi. Apa sih? Nggak tahu. Mari kita dengarkan bersama. Kita Oke. simak bersama. Ini dia. Bagaimana kita bisa memetik hikmah dari setiap pengalaman sehingga setiap langkah yang kita ambil bisa menjadi bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Dan sekarang kita panggilkan Nurul Hikmah. Oke, hikmah. Bukan dong. Halimah ya. Halimah, Nur kuat no. Halimah. Nah, yang pertama adalah ini pelajaran yang susah nih. Ya, Menerima kegagalan sebagai bagian dari proses. itu iya betul. Enggak semua orang lo bisa, dan itu butuh proses. Betul. Ya kan? Ini langkah pertama ya, tapi ini penting banget yang nanti akan menentukan langkah berikutnya. Biar Jadi nggak terpuruk ya. betul. Jadi langkah pertama untuk tidak terpuruk saat menghadapi kegagalan adalah dengan menerima bahwa kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Ya. Ya kalau pepatah bilang mengatakan kegagalan adalah kesuksesan Awal. yang tertunda. Ya, betul. Ya, Awal dari kalau kesuksesan menurutku sih itu. kegagalan ya kegagalan sudah. Iya, gagal aja udah. Ini kan buat optimis, buat apa ya? Optimisme. Optimisme. Buat motivasi biar dia tetap masih bisa berusaha. Yes, Menuju bagus. kegagalan. menuju kegagalan berikutnya gitu ya. Enggak iya sih. Saya teringat Tufail. Tufail. Dia kan menuju kegagalan. Tufail siapa? Tufail panjang. Oh iya. Sekarang kemarin di Semarang ngisi materi dia. Ya sama kamu juga. Enggak, dia beda acara. kemarin ngomongin soal perubahan iklim. Kalau aku kan tadi di Semarang ngisi jadi untuk kemarin pelatihan menulis di SMA Nusa Putra Semarang. Wih, keren tuh sekolahnya. Oh keren ya. Keren banget, satu gedung dari PAUD sampai Perguruan tinggi? SMA SMK itu satu gedung. Oh. Perguruan tingginya ada sendiri. Di beda lokasi. Di beda lokasi. Itu kaya yayasan ya? Gede banget yayasannya. biasa ya. Iya, dan guru-gurunya itu tampak sibuk dengan kegiatan bersama siswanya. Nggak ada yang ini, yang apa Nggak nginum ada es teh yang- jumbo bareng sama temennya Nggak gitu. ada. Boro-boro es teh jumbo di sana nggak begitu serame yang di sini? Pekalongan. Oh, Iya. Di sana es teh mini semua kayaknya deh. Masih mending loh, warung di sana masih lumayan lah ya. Masih terjangkau Dapat banget ya. pemasukan gara-gara nggak begitu besar es teh Iya. jumbonya. Iya. Gimana? Es teh Maksudnya kuntet. nggak terlalu banyak warung es teh Oh, iya, jumbonya iya. gitu. Es teh jumbonya nggak terlalu besar berarti nggak jumbo dong. Tapi masih mending. Apa? Es teh jumbo di sini kalau di warung-warung kan 3 ribuan ya. Ya. Di sana juga masih 3 ribuan sih. Sama lah ya. Emang Cuman- ada yang beda? Kalau di stasiun 6.000. Ya masih umum lah. Ya. Di- Ada yang masih beda wajar. sih di sini. Lebih murah lagi ya? 1.500 katanya ya. 10.000.
Itu es teh 1 jerigen? Es teh jumbo seperti biasa, ukuran biasa. Keren Aku ya. heran. Mereka gagal menjual ya. Akhirnya itu kemarin ya pas Iya. aku beli di situ tuh ya di tempat itu. ya. Itu kan ada ibu-ibu yang pada beli juga tuh. Oh, Begitu. oke. Kan yang beli kan anaknya. Sehabis pada tampil drum band itu kan Iya. kok nyebut drum band sih kali ya. Jelas banget ya. Udah jelas banget ya. Kalaupun nggak tahu kan nanti bisa dicari beritanya. Itu di mana lokasinya ya. Tapi kan itu ada event. Jadi wajar lah ya. Iya itu ya wajar sih wajar. Dan tapi kurang ajar ya. masa sih 10.000? Iya. Ya maksimal ginilah Nah, mungkin 2 kali lipat. Ini gitu. apa ya? Es kristalnya emang beneran dari kristal. Iya. Makanya nggak mencair-cair. Betul kan? Tehnya itu beneran teh. Jumbonya itu beneran jumbo. Ampun DJ, itu beneran tuh 10.000. Wah, ya terus pada beli kan, ada Rasanya beberapa yang pada apa? beli. Terus akhirnya nggak jadi beli. Ya karena tahu kan. Tahu kan, Iya. akhirnya milih yang di Yang lain luar, lah. yang di luar. Kan kalau masih pakai gelang. Tambah jelas lagi ya. Oh, itu lokasinya pakai gelang ya? Iya, tiketnya gelang. Lapas ya? Warna biru. Warna biru. Ada tulisannya apa sih? Ada tulisannya pokoknya. Ada gambarnya. Oh iya. Nah terus akhirnya pada beli di luar. Iya kan lebih Karena murah. ngerasa, wah ini 10.000 mahal. Udah biaya masuknya tiket aja lumayan Lagi kan. kan. Nah, Tambah itu. lagi itu 10.000. Betul. Akhirnya Beli di luar aja deh. Nanti kita jual sendiri di dalam. Kulakan. beli di luar 4.000 misalnya ya. Iya, Terus iya. dijual di situ 10.000. Saingan sama yang tadi. Di sebelahnya lagi. Dan kita korting ya 9.000-an. 10.000 diskon 10% gitu. Iya 9.000 jadinya. Iya kan? Keren Bagus tuh. tuh. Aduh, pesaing bisnis. Bagus tuh. Ada. Nah ini tapi semoga aja bisnis yang di 10.000 tuh nggak gagal ya. Nggak mungkin sih. Karena kalau gagal itu harus terima sebagai proses. Iya sih. Itu harus ya. Iya. Betul. Nah dalam hidup itu tidak ada jaminan bahwa semua usaha itu akan selalu berbuah manis. Iya dong. Ada yang Karena asem. jualannya ini sayur asem. Betul, tetap asem kan. Iya kan. Jualannya telur asin. Asem. Asin. Belimbing mulu misalkan dia jualan. Masa dia manis? Enggak kan? Asem lu. Iya, dia Nah, jualan itu. brotowali. Pahit. Nah, jadi terkadang jalan kita yang kita pilih bisa justru dipenuhi dengan rintangan dan ujian. Kayak ini ya, ini mau ya sekolah ya. Eptanas ya. Ujian nasional. Nah, ketika kita menyadari bahwa kegagalan adalah hal yang wajar, ini kita akan lebih mampu menghadapinya dengan sikap yang positif. Mau menerimanya. Iya, karena menghadapi kegagalan dengan penerimaan bukan berarti kita itu nyerah. Oke. Justru sebaliknya. Ini menjadi awal untuk memahami di mana sih letak kesalahan dan bagaimana sih kita bisa memperbaikinya di masa depan. Oh, jadi introspeksi diri, Iya, muhasabah. introspeksi, ya terus kemudian Refleksi. refleksi Dalam berita. dalam pijat, Pijat refleksi. Iya. Iya. Asik tuh, asik. Mas Roni. Nah, jadi kita coba ya untuk memisahkan diri dari hasil yang tidak memuaskan dan melihat kegagalan itu sebagai langkah belajar. Oke. Dan kita perlu mengingat bahwa banyak kok tokoh-tokoh yang mereka sekarang itu sukses sebenarnya juga mengalami kegagalan yang bertubi-tubi berkali-kali, iya. tidak hanya sekali. Cuman kita itu kadang-kadang kan gini ya, ngelihatnya yang sekarang. Yang udah suksesnya aja. Pada waktu dia itu jatuh bangun, Kita bangun. aku jatuh lagi. Kita nggak sempat Nggak ngelihat. bangun-bangun Iya, gitu. udah langsung kubur tuh. Ngapain orang Iya. jatuh terus? Mereka tuh kita lupa bahwa perlu ya belajar untuk menjadi sukses itu nggak harus dari kesuksesan Iya. orang, tapi bisa jadi belajar dari kegagalan Kegagalannya. orang. Iya Itu kan? lebih penting lagi tuh. Betul. Dan itu jarang-jarang loh orang yang mau berbagi pengalamannya tentang kegagalannya. Oh iya.
Oh, kalau kepada orang dekat sih mungkin iya. Kayak ini deh, kayak cerita kawan kita aja. Afid itu kan ada banyak ini kan usaha, ya kan. Iya, betul. Dia ada banyak rumah makan dan usaha-usaha yang lain. Tapi kan dia diawali dengan kegagalan demi kegagalan. Oh, iya, Dia iya. sempat keliling jualan roti. Saya bundar. Roti Iya, ada di stasiun tuh. Saya sempat tuh nyari roti O tuh sama Regina. Itu kita ke stasiun ya, naik ojol. Itu hanya untuk beli roti O. Masya Allah. Makan di tempat terus kemudian balik lagi ke studio. Sukses banget ya. Itu suka tuh. Aduh, pengalaman gitu. tuh. Nah, jadi sikap yang seperti ini nih ya, ini bisa membantu untuk lebih resilient. Apa? Resilient. Resilient apaan? Resilient. Coba dicari. Resilient apaan sih? Gitu. Resilient apaan sih? Chat iya. GPT. Buat teman-teman kita kayak gitu. Resilient. Nah, coba ya. Coba. Oh, nggak ada. Resilient. Bahasa asing ini. Bahasa Mandarin. Resilient. Resilient. Masa Mandarin enggak sih? Bukan. Artinya Bukan Mandarin tuh. bukan bahasa Inggris. Ini kemampuan untuk bertahan dan memulihkan diri dari kesulitan. Survivor. Survive. Ya. Ini adaptasi juga ya. Jadi Oh, iya. survive dan adaptif. Iya. Dan tetap teguh. Gue teguh. Seperti Jayan. Lama nggak punya kabar Teguh. Teguh lagi sombong. Aduh, iya, nggak tahu dia apa karena ini ya lebih kebanyakan konten ya. Iya kali ya. Dia banyak gawean deh kayaknya, makanya iya. sibuk. Oh iya, karena kan masih Ada. masa-masa ini ya. Iya. Maka dia bikin konten-konten. Betul, pas banget tuh. Lincah. Alhamdulillah 1 sih. menitan ya gue ya. Iya. Potongan gitu ya kan lumayan. Udah. Satu konten 500.000 lumayan Aman tuh ya. ya. Unggah. Katakanlah Panen. seminggu dapat 10 postingan aja 5 deh. juta. 5 juta. Satu minggu. Satu minggu kali kan 4 satu Oh, bulan. 1 bulan jadi 20. 20. Oh, langsung naik haji. Ini nanti sampai bulan November. Iya, ada 2 Kok bulan. jadi jelas ya? Iya, semakin mengerucut ya. Kok jadi jelas sih Iya. kita ya? Tapi kan nanti ada afternya lagi setelah November. Setelah November. Kalau Kayaknya jadi. sepi deh. Kayaknya sepi deh. Enggak ya? Biasanya ditinggal tuh. Enggak ya. Nasibmu Gu. Iya kan setelah Iya sih. setelah itu Kalau kan after biasanya sudah gitu. beda lagi yang nanganin sudah beda. Iya. Iya kan afternya sudah beda. Iya dong. Kecuali dia mau jadi ini. Sampai itu ya ke sana. Nah, itu. Hah? Kasihan Teguh ya. Tap gitu ya. Jadi enggak tapi Teguh. Enggak mungkin. Dia nggak bakalan betah di situ. Betul, dia bukan tipikal orang yang mau kayak gitu. Iya, nggak seperti kita. Sebenarnya kita nggak mau juga sih. Sama maksudnya. Iya. Nah, Iya. jadi dengan menerima kegagalan kita tidak akan terjebak dalam perasaan negatif yang berkepanjangan. Betul. Tapi sebaliknya, kita akan merasa lebih ringan dan siap untuk melangkah maju dengan semangat baru. Wow. Jadi kawan, Gimana? mari kita jadikan kegagalan sebagai guru yang mengajarkan kita untuk tidak hanya berusaha, tetapi juga untuk tumbuh. Nah, ini ngomong-ngomongin soal kegagalan juga. Oke. Ada pengalaman dari kawan kita Butia. Oke. Itu menanggapi juga tentang kegagalan ya. Oke, Butia. Butia di mana? Di rumahnya kali ya. Oh, rumahnya nggak dibawa. Betul, ditinggal. Butia di Banyurip. Banyurip. Oke. Banyunya urip. Urip. Yes, water live. Live Live water. water. Live water. Live water. Water live. Water. Water. What happened? Water. Kamu menggeh ya kamu ya. Water. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Ozi dan Mas Ribut. Halo, malam juga Butia. Malam juga Butia. Apa kabar? Apa kabar? Niche. Gaul banget ya Biasanya kan kata-katanya. NICH ya. Ya, apa kabar nih? Apa kabar? Itu dari apa Jerman, KBR? Jerman. Apa kabar? Apa KBR? Apa kabur? Apa kabar? Nih gitu. Iya. Terus kemudian ada emoticon senyum. Kualat lu, kualat. Nah, ini Apa tuh? dari Butia. Bicara masalah kegagalan, Mm-mm. apakah orang yang sekarang sukses itu sebenarnya atau kebanyakan dulu itu pernah mengalami kegagalan? Oh ya pasti Yakin, dong. kita yakin Nggak sih. ada orang yang Ujuk-ujuk. gagal dari lahir. Mm-mm. Iya kan? Iya.
Iya kan? Betul. Sekalipun dia menurunkan DNA-nya orang-orang sukses, tetap aja Pernah dia mengalami. pernah mengalami kegagalan, minimal kegagalan cinta gitu kan. Rumah Atau irama. minimal kegagalan cinta gitu. Kegagalan cinta. Oh, gitu. Dengar kenapa? Kegagalan cinta gitu. gitu ya. Ada. Yuk lagi ulangi yuk. Nah. Udah tidur Tata. Jam segini. Tata udah tidur. Mas Salim. Amin. Oh pasti ya, orang yang sukses itu pernah mengalami kegagalan. Jadi kita belajar dari kegagalan mereka, itu penting banget. Iya. Dan orang yang biasa-biasa saja itu dulunya tidak atau belum pernah mengalami kegagalan. Kata siapa? Orang biasa-biasa saja juga pernah Pasti. mengalami kegagalan. Cuman kan gini, kegagalan di bidang mana dulu, ya kan? Ada kegagalan dalam urusan cinta, ada kegagalan dalam bisnis, Usaha. ada dalam urusan Prestasi. sosial misalnya, Betul. ada dalam pendidikan dan lain Belajar. sebagainya, ya kan? Semua orang pasti pernah mengalami kegagalan, minimal Bahkan- gagal paham. Iya, itu iya ya. Mungkin bisa dialami oleh setiap orang Banyak, ya. Iya kan gagal paham. Ya. Nah jadi standar-standar saja karena mungkin takut mencoba sesuatu. Nah justru orang yang terlalu khawatir dan takut untuk mencoba untuk melakukan sesuatu, dia sebenarnya orang yang menyanyiakan waktu. Itu kayak istilahnya itu burung itu nggak mau terbang terlalu tinggi. Iya, wal asri itu Wal asri itu demi masa. demi masa. Demi waktu. Sesungguhnya orang-orang itu merugi. Mm-mm. Ya kan? Iya. Merugi kalau tidak melakukan apa-apa. Ya. Ya kan? Maka sebaik-baiknya orang adalah yang melakukan perbuatan dalam kebaikan, menasihati dalam kebaikan dan ya kan? Ya betul dan betul. Makanya ini juga ya lebih baik kita menyesal telah melakukan itu. Jangan sampai kita menyesal karena belum melakukan itu. Iya, kan Paling nggak pernah konyol. mencoba. Ya, betul. Konyol. Jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasa cemas akan kegagalan. Kegagalan itu hal yang wajar dialami oleh semua orang. Bahkan para nabi pun pernah mengalami kegagalan. kok. Pasti, iya. Iya kan? Jadi bisa dirasakan, dialami semua orang ya. Tetapi kan beliau-beliau ini kemudian menginsafi kegagalan itu, Iya kan? kemudian mencoba memperbaiki sebagai manusia biasa gitu kan, selalu ada upaya gitu kan, sekalipun dijaga oleh Tuhan misalnya Iya, kan, ya betul, kan iya, seperti iya. itu. Tetapi kan wajib hukumnya sebagai manusia, hukum kodrat manusianya harus dijalankan gitu loh. Pasti merasakan juga. Iya kan? Iya. Sebagai manusia Iya. pada umumnya. Iya kan? Begitu. Gitu. Kalau misalkan dilihat dianggap sebagai kegagalan, Nabi Muhammad itu, Rasulullah itu termasuk orang yang bisa dikatakan gagal memiliki orang tua gitu kan? Iya kan? Karena kan udah ditinggal sejak kecil. Iya kan? Iya. Tapi apa yang dilakukan beliau biasa-biasa aja. Terus kemudian dalam pengayoman kakeknya, pengayoman pamannya, iya. ya kan. Nah itu yang membuat akhirnya beliau punya berbesar hati. Bisa bangkit gitu lagi. loh. Gitu Bu Tia. Ya. Ya kan, kalau teladan kita itu aja seperti itu, masa sih kita Sebagai umatnya. Ya pasti gitu. ya kan pernah juga merasa gagal, nggak bisa menginsafkan Mengislamkan pamannya. Ya. Oh, tuh. Orang yang dicintainya. Itu lebih menyakitkan loh, iya kan? Kenapa sih paman sendiri nggak percaya sama saya gitu kan? Nggak sampai memeluk Nggak. agama sama saya. Ya paman cobalah kan gitu kan? Pasti kan Sudah gitu. berusaha. Gitu. Padahal beliau yang melindungi kan, seorang paman yang melindungi Yes benar. keponakannya. Luar biasa. Iya. Kang Abbas, Pak Abbas. Pak Abbas Di Comal. ada di Comal. Pak Abbas dicari Bu Abbas. Iya. Bos. Kadang orang nggak sadar Kenapa tuh? bahwa kemauan manusia tidak terbatas, Oh ya, kemauannya tidak terbatas, tapi kemampuannya kemampuan ini. manusia terbatas. Jadi nggak bisa cepet move on Ya. dari kegagalan. Tulga. Kenyang aku. Ya ampun. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Iya sih. Betul. Ya. Manusia itu punya ingin yang luar biasa, banyaknya minta ampun. Tidak terbatas. Ingin itu banyak sekali. Tapi kadangkala nggak sadar mengukur kemampuan. Nah ini dia. Sebenarnya
disinilah peran agama. Wih, Ini Takim ya ngaji lagi nih Kim, kamu nggak telat Kim. Jadi agama itu selalu mengajarkan untuk kita harus tahu batas. Tahu batas. Yeah. Apa sih yang dimaksud tahu batas itu? Kita harus tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Nah itu batasannya ya. Gitu ya. Terus kemudian mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang hak dan mana yang batil. Ya kan, mana yang benar, mana yang salah. Iya. Ya kan. Ukuran-ukuran itu harus kita pahami dari perspektif tidak hanya sebatas dari wilayah fikihnya ya, tetapi juga harus membaca diri kita sendiri gitu loh. Fikihnya jelas, katakanlah misalkan hukum halal haram itu sudah jelas. Tapi kita katakanlah misalkan gini nih. Oke, daging sapi itu halal untuk dimakan. Tapi kalau kita memaksakan diri untuk membeli sementara kita nggak mampu, nggak ada yang mau dibeli sampai akhirnya merelakan tidak bisa membeli apa-apa setelah itu, sampai nggak bisa akhirnya jatuh miskin gara-gara songgok daging yang namanya daging sapi. Itu bisa jadi nggak bermanfaat loh. Muspro akhirnya. Itu dia. Nah, artinya pada akhirnya hukum-hukum itu sebenarnya berbalik ke sebenarnya cara kita untuk membaca diri kita, bukan sebatas membaca oh ini halal, oh ini haram. Enggak begitu, Fulgoso. Oh, Fulgoso namanya sekarang Abbas. Oh, enggak begitu Abbas. Ya. Fulgoso. Iya, Esmeralda. Iya, sama halnya kalau misalkan kita membeli makanan yang halal, sementara kalau makanan itu dimakan, kita bisa menimbulkan penyakit, itu juga nggak baik juga, ya kan? Betul. Sama kan? Ada nih, misalkan air itu cuman cukup untuk minum. Betul. Terus kamu mau wudhu, nggak ada air di sekitar. Apa yang harus dilakukan? Iya kan? Ayo. Kan airnya tayamum dulu. Karena lebih baik menyelamatkan, dan wajib loh ya, menyelamatkan nyawa diri sendiri itu jauh lebih diutamakan berpahala daripada kamu memaksakan diri untuk melakukan wudhu dengan gitu air kan, yang hanya sebatas itu. Ya. Itu. Kan airnya relatif kan? Tergantung lagi dengan kondisinya. Ya. Nah, itu. Gitu. Masya Allah nih Al-Ustadz Al-Muharram Al-Lambuh Al-Takim Adi Ambo Kembang. Ustadz Lengge. Masalahnya Totok Mas Ozikwi. Iya, karena kan beliau nggak ada surat-suratnya Mas Hakim. Ya, surat-suratnya belum diambil. Betul. Belum jadi. Belum dicetak. Belum dicetak ya. Masih di karang nih. Iya. Apanya? Karang Jombo. Terus ini. Apa tuh? Sikap yang kedua adalah belajar dari setiap pengalaman. Nah, ini penting banget nih. Jadi ketika kita menghadapi kegagalan, hal yang penting untuk dilakukan adalah belajar dari setiap pengalaman. Practice the best. Jadi kita perlu, iya betul. Experience is the best teacher. Ya kan. Tapi kalau kita mau ngambil pelajarannya, kadang-kala experience itu kita banggain experience ya, nggak belajar dari pengalaman gitu lah. Begitu dikasih pengalaman yang buruk langsung enggak. Aku udah pernah. Terus ini adu nasib gitu ya. Oh iya. Apa ini saling adu nasib gitu. Masih mendingan kamu. Aku loh. Parah banget aku. Udah gitu jatuh kok dibangga-banggain ya. Iya, seolah-olah itu apa ya? Paling menderita Kemelangsaan itu adalah sesuatu yang membuat orang itu aku paling tangguh gitu di dunia, aku kuat juga gitu ya. Jadi kawan, kita perlu yang namanya duduk sejenak, merenungkan apa yang telah terjadi pada diri kita sambil memikirkan apa yang terbaik untuk kita di kemudian hari. Belajar dari pengalaman-pengalaman itu, apakah ada hal yang bisa diperbaiki, dan dengan melakukan refleksi kita bisa menemukan insight yang berharga untuk langkah selanjutnya. Itu makanya sering-sering muhasabah kita. Iya. Ya, dan jadi ingatlah. Ingat, kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses menuju tujuan yang lebih besar. Terima kasih. Kayak pidato ya. Ya. Jadi ini bapak-bapak, ibu-ibu. Oh ini RT kamu ya? Apa RW? Betul, kalau RW betul. Jadi yang namanya setiap kesalahan yang kita buat, itu adalah peluang untuk belajar dan berkembang.
So jangan ragu untuk mencatat pelajaran berharga yang kita dapatkan dari pengalaman tersebut. Yes. Dan ini akan menjadi panduan berharga ketika kita menghadapi situasi serupa di masa mendatang. Nah itu penting belajar nih. nih kita. Jadi jangan hanya terpuruk dan meratapi kegagalan. Gunakan pengalaman itu sebagai bahan bakar untuk mengejar impian. Yes. Dan setiap kali kita menghadapi tantangan, ingat bahwa kamu sudah memiliki bekal pengetahuan dari kegagalan sebelumnya. Dan ini akan membantu kita untuk bergerak maju dan lebih percaya diri. Insya Allah. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Masya Allah. Rakyatku Semuanya yang aku cintai, yang ada di sini. yang selalu dalam hatiku. Wah, ngurek. Pelajaran ketiga adalah Apa tuh Pak? kita sebagai warga negara yang baik dan benar harus bersikap positif dan penuh harapan. Full hope. Iya. Apa tuh? Penuh harapan. Oh iya ya. Kan full hope. Full hope. Hopeful. Hopeful. Sama hopeless. Apa lagi? Jangan dong. Gak ada harapan. Nah, sikap positif ini adalah kunci untuk tidak terpuruk saat menghadapi kegagalan. Jadi wargaku yang budiman. saya cintai, Berbudi dan beriman. Budiman, Budiman. Budiman. Ada ini. Ada undangan termos Bu. es. Nah, ketika segala sesuatu tampak gelap, wah, Ini peteng. iya, lampunya mati. PLN lagi perbaikan. Ketimpa pohon, Kangkung. pohon cabe. Kok bisa? Iya, satu truk. Nah, segala sesuatunya tampak gelap dan penuh kesulitan. Kita harus mencoba untuk mencari cahaya di ujung terowongan. Aduh, iya. Kita nggak masuk terowongan, dah. Iya. Masuk rumah. Ngapain kita masuk terowongan ya? Iya. Nganggur Jadi banget. fokus pada hal-hal yang masih bisa kita syukuri. Dan nah ini pentingnya bersyukur kan akhirnya. Dan ingat bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Seperti Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Itu solusi untuk kita masyarakat Pekalongan dan sekitarnya. Oh, iya. Tepuk tangan dong. Lupa. Wargaku itu gimana nih? Sorry, saya ini koordinator pertama, Pak. Oke, warga yang saya cintai dan saya banggakan. Menciptakan lingkungan yang mendukung itu sangat penting untuk menjaga semangat kita bersama. Ya. Jadi berbicara dengan teman-teman atau keluarga yang positif-positif aja. Ya. Yang bisa memberi semangat dan dukungan. Ya, supporter ya. Iya. Bola. Cekat. Ya, jadi terkadang hanya dengan mendengarkan perspektif orang lain, kita itu bisa mendapatkan cara pandang baru yang bisa mengubah cara kita menghadapi masalah. Dan ingat, Apa tuh? ingat ya, semua wargaku yang kucintai. Warga Radio Kota Batik. Radio Kota Batik. Yeah. Nah, Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk memulai kembali dengan lebih bijaksana. Wah. Ini keren ya. Wah. Dengan sikap positif dan harapan, kita akan lebih mudah menemukan solusi dan kembali bangkit. waduh, ini ya Bapak KPU ya, Bangkit Sunandar. Bangkit Sunandar. Kusnandar. Sorry Pak Bangkit. Kusnandar. Aduh, balik lagi monitor kita lagi. Iya, apa ya? Kamu tahu? Aku tahuan. Oh iya, Ding. Jangan biarkan kegagalan menghentikan langkah kita. Ya. Tapi sebaliknya, biarkan ia menjadi motivasi untuk melangkah lebih jauh. Nih, Adi tanya tuh. Adi bertanya, Nih, kalau kuncinya hilang gimana tuh, Mas Jibrut? kalau kuncinya hilang, ya udah. Tadi kan kuncinya tadi. Iya. Kan ada tukang kunci. Oh Mbah, boleh tuh. Kenapa Dipanggil sih? aja. Kenapa sih kamu ribet? Padahal Kalau kan hilang ada tukang kunci. Betul. Minta bantuin bantuan bikinin kunci yang baru lagi. yang baru. Atau bredel aja, terus ganti kunci yang baru. Atau kamu pindah rumah. Atau iya. Iya kan, solutif banget kan. Kalau masih bisa pindah. Lah kan tinggal pindah Kalau aja. masih pindahnya rumah. Kalau pindahnya alam. Innalillahi.
Ya bagus, berarti dia punya pengalaman baru lagi di alam yang baru. Nah, itu. Jadi nggak harus berpikir jelimet ya Mas Adikulu. Kuncinya Ya, ya, hilang ya nggak harus kalau misalkan nggak ketemu, ya itu tadi cari Gredel. bantuan untuk bikin Bikin yang kunci. serepnya. Kalau misalkan nggak sempat bikinin kunci, ya ganti kunci. So what gitu loh. Sawat gitu loh. Iya. Jangan ini ribet kayak tadi Umam ya. Ribet banget. Umam itu ribet banget sumpah. kamu. Saya coba. Mikir itu jangan ribet. Nanti ribut loh. Ih, kamu berarti udah diawali dengan mikir yang ribet ya. Ribet awan di. Yes. Ada Cigu Cikgu, Cikgu di mana Cikgu? di sanalah tempat lahir beta. Di sana tempat lahir beta. Itu terlalu rasis Beta ini ra- cuman menyebut beta aja kan, ada nyong, ada Yang enggak beta itu kemudian dianggap sebagai bahasa Indonesia juga sih. Oh iya gitu ya. Iya. Oh, aman berarti. Pak ribut dicari bu ribut. Karena belum pulang dari kemarin. Iya. Aku dari pagi tadi ya. Pagi-pagi ya tadi ya. Sebelum berangkat itu kan pagi banget kan. Aku berangkat pagi banget tadi. Iya, anak-anak belum pada bangun ya? Betul, jam 5 itu udah berangkat naik kereta aja. Sampai sekarang belum ketemu anak-anak ya? Belum. Saya ketemu sedih banget. Saya ketemu anak juga di sini tadi. Sedih banget. Saya belum ketemu anak-anak. Cigu Fitra, Pak Ribu cocok jadi motivator. Amin. Iya, amin. Beliau termasuk ini sih apa namanya? Monitor. Ya. Namanya Rebut Teguh. Sahabat Yang Cooper. sahabat Super. Cooper kamu Cooper. Sahabat Super. Lemper. Pelajaran yang keempat adalah bangkit dan coba lagi. Wah, ini coba mencoba. Seperti yang kita ketahui dari Apa tuh? awal sahabat Super. Iya. Gitu ya. Sahabat. Mirip nggak? Sudah mirip. Mirip banget. Nah, jadi setelah menerima kegagalan dan belajar dari pengalaman, saatnya untuk bangkit dan mencoba lagi. Coba mencoba lagi. Kau mencoba gitu ya. Kayak Permadi suaramu ya. Jadi ingatlah bahwa setiap orang Oh, yang Kak Seto. sukses. Oh, kalau Kak Seto gini. Beda lagi nih. Ingatlah. Oh, Soeharto. Kalau Soeharto gini. Apa sih? Ingatlah bahwa setiap orang yang sukses itu pasti pernah mengalami kegagalan. Daripada tidak mengalami kegagalan, Daripada tidak mengalami kegagalan. yang mana kegagalan itu adalah Jadi kunci utamanya adalah tidak menyerah, ya kan? Jadi setiap kali kita jatuh, bangkitlah dengan semangat yang lebih besar lagi. Bagus, ya. Iya. Jadi setiap usaha yang kita lakukan akan semakin mendekatkan kita pada tujuan. Jadi begitu, ya. J, Ya? Pak. J, Oke. leres, Pak. Dan menurut petunjuk Presiden, Nah, ini. Bapak Presiden, Semar ya ini ya. bukan. Ketika mencoba lagi, Harmoko. nah gitu. Jangan hanya mengulang kesalahan yang sama. Ya. Iya. Jadi gunakan semua pengetahuan dan pengalaman yang telah kamu dapatkan sebelumnya Oke, Pak. untuk melakukan pendekatan, Ya kan semuanya kan pakai pendekatan, semua. pendekatan yang berbeda. Jadi cobalah untuk berinovasi, beradaptasi dengan situasi yang ada. Nah, itu. Dan ini adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa kamu tidak hanya berusaha tetapi juga berkembang dalam prosesnya. Nah, Begitu. Gitu, kawan ya. Jadi tidak ada kata terlambat kecuali sekolah. Nah, sekolah ada yang terlambat ya, betul ya. Kamu banget ya waktu sekolah kan. Untuk mencoba lagi. Saya nggak terlambat kok. Kamu emang sengaja memperlambatkan diri. Biar apa coba? Biar begini, karena lulus terlambat kan tidak ada kata terlambat. Jadi Ya. melambat kadangkala kita tuh perlu loh Untuk istilahnya melambatkan. tidak terlalu tergesa-gesa berjalan, Tidak terburu-buru. tidak terburu-buru. Kenapa? Kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Bahaya. Dengan tergesa-gesa kadangkala kita kurang awas kanan Iya, kiri iya, depan iya, belakang gitu kan, Iya. bawah atas, sehingga kita lupa akhirnya kejeblos. Bisa jadi. Nah itu, maka alon-alon waton kelakon. Nah, itu. Cermat-cermat dalam melakukan sesuatu.
Setiap langkah yang kita ambil menuju impian adalah bagian dari perjalanan. Jadi jangan ragu untuk berusaha lagi. Dan karena setiap upaya ini akan membawa kita lebih dekat pada kesuksesan yang diimpikan. Keren ya. Keren ya. Gue sudah ini nih. Mantap nih jadi motivator ya. Kamu harus ini nih. Bikin kelas motivasi. Betul. Sahabat Super. Wah ini. Yang kelima adalah jaga kesehatan mental dan emosional. Ketika mengalami kegagalan bertubi-tubi, sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosi kita. Mental health. Mental heart. My heart. Will go on. Oh bukan. Bukan. Jadi jangan sampai tekanan dan rasa sakit dari kegagalan menguras energi kita. Wah, Sepakat? Seperempat. Oke. Karena masih sedikit aja ini. Kita perlu meluangkan waktu untuk diri sendiri. Iya. Lakukan hal-hal yang bisa kita nikmati dan jaga keseimbangan hidup kita. Apa contohnya kamu? Contohnya Melakukan adalah tidur. Mancing. Maka itu iya sih. Itu seperempat. Sepakat kalau itu. Iya. Pokoknya jaga keseimbangan ya. Artinya apa yang membuat kita itu merasa jenuh ya, katakanlah misalkan jenuh dengan rutinitas ya berarti Rehat dulu kita sejenak harus ya. Betul, kita bisa melakukan sesuatu yang tidak membuat kita jenuh. Misalkan main game. Misalkan main game, misalkan apa kayak mainan air gitu ya. Boleh. Ada air hujan. Rasanya asin. Ada air. Tawar, air hujan tawar. Air laut. Nah, berbicara dengan seseorang yang Anda percayai bisa sangat membantu. Baik itu teman dekat, keluarga, atau bahkan seorang profesional. Berbagi beban dengan orang lain ini dapat memberikan kelegaan dan perspektif baru. Dan ingatlah, sahabat Super semuanya, tidak ada salahnya kita untuk mencari bantuan ketika kita merasa terpuruk. Ya, seperti Mas Adi ketika kehilangan kunci. Nah, minta bantuan lah. Kenapa harus dicari repot-repot? Minta bantuan. Kalau memang tidak ketemu, minta bikin lagi yang baru. Atau beli yang baru. Itu. Ya, jangan ribet. Ini juga nih, kalau untuk permasalahan ini ya, yang apa kita suruh berbicara dengan orang lain, itu kayaknya kalau cowok kayaknya agak susah ya. Enggak juga sih, cowok itu sebenarnya makhluk yang paling sering curhat. Curhatnya itu colongan biasanya. Ketika misalkan lagi cerita asik-asik aja nih, tiba-tiba nyempil aja gitu ya. Tiba-tiba nyempil aja di tengah-tengah curcol, karena gengsi dong. Kalau misalnya aku mau cerita boleh nggak? Aku punya masalah kayak gitu tuh. Kita yang sebagai temannya, lu apa sih lemah kamu? Lemah. Doif kamu. Iya ya, doif itu kan lemah ya. Kamu itu loh. Laki-laki kok doif gitu. Laki-laki doif. Iya. Laki-laki yang doif. Laki-laki yang diragukan itu. Letoy. Nah, lunak tuh. Jadi mengelola emosi dan stres adalah bagian penting dari proses pemulihan setelah kegagalan. Jangan ragu untuk merawat diri sendiri, baik secara fisik maupun mental. Jadi ketika kita merasa baik secara emosional, kita akan lebih siap untuk menghadapi tantangan baru dengan semangat dan energi yang positif. Positif luar biasa. Gitu ya. Kalau Cikup itu paling suka kalau misalkan ini ya, lagi ada itu suka ini main ke RKB itu buat ngilangin stres. Jadi kita orang itu kocak. dianggap orang-orang yang tidak bisa. Ya ampun. Kita itu kocak. Kita jadi orang penghibur ya. Kolak cicak kita. Kocak itu kolak cicak. Kolak cicak cakwe. Oh, enak ya. Tapi itu masih masuk karena itu kan kayak roti aja itu sebetulnya cakwe itu kan. Betul. Cuman nggak manis aja. Manisan siapa? Aku. Istriku ngomong gitu loh. Iyalah istriku beda lagi. Ya iyalah kalau sama ntar ketukar. Iya. Makanya kita bedain. Apanya? Ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri istri saya. Ciri-ciri istrimu hanya di aku. Boleh. Maksudnya gimana sih? Wah, nggak nyambung banget ya. Aneh dah. Gini.
Kim, nah Kim, WA lagi Kim. Kim, yuk WA lagi yuk. Iya. Apa sih? Takim kemarin udah ketemu sama Bu Zulfiah, katanya Bu Zulfiah tadi sempat ngobrol. Wah, saya sekarang udah ketemu sama ketemu sama Takim. Tak. Nah, gitu ya. Belum berangkat. Tak ya. Itu tadi udah ketemuan katanya Takim. Itu dia. Sama Bu Zulfiah ya. Zulfiah. Di mana ketemuannya? Nggak tahu. Bentar di mana ya? Saya buka lagi chattingannya, masih ada nggak sih? Mana di mana? Anak kambing saya. Anak Gitu. kambing saya ada di depan saya. Kamu. Jadi gitu. Ketika kita mengalami kegagalan, nggak harus ya kita merasa terpuruk, menjadi orang yang paling parah dalam hidupnya di dunia ini. Kita biasa-biasa aja. Dan ini sebenarnya kalau kita bicara tentang kegagalan dan ngerasa terpuruk, biasanya kita itu tahu nggak sih, ketika kita ngerasa paling terpuruk itu biasanya mental kita down banget pasti loh. itu ya. Karena Otomatis kita ya. ngerasa wah. Ini teman-teman bakal ngeremehin gue nggak ya? Iya sih Gitu ya. kan. Nah, ini ada panduan. Wah, 7 sikap untuk menguatkan mental agar tidak diremehkan orang. Wah. Apalagi? Tapi nanti aja deh. Nanti aja ya. Ini sebentar, ada kabar duka teman saya SMP Hah? meninggal dunia. Innalillahi. Proses melahirkan pendarahan ya di ini Karyadi, Rumah Sakit Karyadi. Oke. Zulfiah ketemu Takim di kuburan. COD-an. Masya Allah. Mana tulisannya? Ini Zulfiah. Masa sih ketemunya di kuburan? Ini mengerikan banget ya. Kok ngeri sih? Kok di kuburan sih kamu? Oh, kali ini kan Kliwonan ya. Tadi Langsung sempat ini nongol. dong. Penjual putu. Gitu. Nah, itu gitu. Jual putu. Nggak sempat ngobrol, dia cuma ketemu aja. Tuh kan, kayak ketemu hantu dong. Iya, karena nggak sempat ngobrol. Takim mau diajak Takim CE2 cuma nih. ngilang aja ya? Iya, cilik. Lewat Iya. aja. Iya, hanya bayang-bayang ilusi dia. Bayang ilusi. Takim mau diajak CE2 sama Cikgu Fitron nih, Kim. Oh, Cikgu Fitra minta Di RKB. COD-an sama Mas Takim di Takim. RKB sekarang. Jangan dong. Besok. Boleh. Atau malam Senin. Besok aku udah nggak di sini. Jangan Bekasi gitu kan. Oh enggak, maksudnya enggak ini. Jangan gitu. Enggak berangkat. Kamu jangan gitu. Enggak, malamnya enggak berangkat. Jangan gitu. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Badan Usaha atas dukungan terhadap NPWP. NPWP. Aku udah punya NPWP itu nomor pokok wajib pokok ya. Masa nomor pokok wajib pokok? Iya. Wajib pajak. Wajib pajak. Kenapa nomor pokok wajib pokok? Ntar dulu, saya mau baca-baca ini yang tadi sempat nge-WA. Tadi siang katanya informasinya ada apa? Hujan ya. Hujan di angin. Tempatnya Mas Adi. Mas Adi di Kulo. Ya, terus tadi juga Karanganyar diguyur hujan cukup deras. Ada pohon beringin di depan pasar Karanganyar itu tumbang. Oh. Iya ya, kencang berarti ya. Banget ya. Terus ada lagi yang mau request lagu. Apa tuh? Rudi. Rudi di Comal. Bukan. Nama penyanyinya Rudi. Oh, Rudi. Rudi Cisara. Rudi siapa? Cisara. Rudi Soekarno. Cisara. Rudi. Ini orang budak nih ketemu. Enggak ada Rudi. Rudi Ricardo. Ricky. Rudi Cisara. Karno. Apa? Rudi Karno. Siapa tuh? Enggak tahu. Nggak ada nih. Asal aja enggak ada. Rudi Cisara nggak ada ya. Ada lagi sebentar. Mana? Lagunya yang enak ya. Rudi. Kenapa lagunya yang enak? Lagu siapa tuh? Enggak tahu. Tadi siang aku di Comal, di sana nggak hujan mas, panas cemetet. Bu Zulfiah nih di Comal ya. Di tempatku juga nggak hujan. Tadi di Comal Bu Zulfiah. Bu Zulfiah. Ngapain Bu Cari apem, cari Zulfiah? apem, cari apem. Oh, cari nanas. Cari apem. dibilang Nanas juga di sana cari. banyak. Kan beliau postingnya apem. Mana? Postingnya mana di mana? Di storynya. Oh, storynya. Aku nggak lihat. Nah kamu periksain dong kalau nggak lihat. Zulfiah, coba deh aku lihat. Udah nggak ada deh kayaknya. Oh, udah nggak ada. Atau saya lihat itu postingan siapa ya? Ada apem itu ya? Bu Zulfiah bukan ya? Bukan kali. Oh. Saya lupa. Ada yang posting ini Kang, ada yang posting Zulfiah, apa? apem tadi, nggak tahu siapa yang posting. Oh ini iya Bu Zulfiah. Bener. Motor. Apem. Nah, oleh-oleh apem nyempluk katanya.
Bener Bu Zulfia ya? Bu Zulfia. Oh. Bisa kali kirim ke Bisa sini. dong. Bisa dong. Kenapa sih nggak lewat sini gitu ya? Kan padahal Terus diampirin. bisa ya. Iya. Disengajain aja lewat sini. Sengaja. Nggak bawa Ya, buat Bu kita. Zulfia ya. Kesini dong. Ada ini. Apa? Di belakang. Apa? Bukan. Ada apa? Brownies. Brownies, berondong manis. Ya udah deh, Yuk, kita menunggu deh ya. Brownies dulu ya. Dadah. Bye. Kok babai? Lo mah babai aja. Babai. Oh, belum pamitannya kita ya? Belum. Kirain. Oh, kan masih sampai 12 malam. Oh iya. Ada WA lagi Dari tim Dian. komunikasi. Udah kita rehat dulu sejenak ya. Iya, Kita balik lagi jam 12:04. Asai. Butia lagi ngetik. Ngapain? Nggak tahu mau ngetik apa. Nggak Ya jadi. udah, nggak jadi karena udah denger musik. Ya udah kita nikmati aja Rosa.